Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi kendaraan Dinas Operasional Kabupaten Malang. Aplikasi ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya digitalisasi pendataan kendaraan dinas operasional, sehingga proses pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan aset kendaraan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Dalam video ini, kami akan memandu Anda mulai dari proses login ke aplikasi, navigasi menu utama, cara melihat dan mengubah data kendaraan, hingga prosedur pengajuan perubahan data jika diperlukan. Silakan ikuti langkah-langkahnya secara berurutan agar penggunaan aplikasi dapat berjalan dengan optimal. Langkah pertama, silakan kunjungi alamat URL berikut: siapaksi.malangkap.go.id. Setelah halaman login muncul, masukkan username, password, serta tahun periode yang ingin Anda gunakan. Apabila username atau password yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan alert informasi kesalahan. Namun, jika data login benar, Anda akan diarahkan menuju halaman landing page. Pada halaman landing page, Anda akan melihat beberapa aplikasi yang tersedia. Silakan pilih kart website kendaraan operasional dinas. Setelah kart tersebut dipilih, sistem akan membawa Anda ke halaman dashboard aplikasi kendaraan dinas operasional. Di halaman dashboard ini, tersedia berbagai informasi statistik yang dapat membantu Anda dalam memantau dan melakukan monitoring kondisi data kendaraan secara keseluruhan. Statistik ini memberikan gambaran cepat mengenai jumlah kendaraan, status kendaraan, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kendaraan operasional. Pada bagian atas dashboard, Anda akan melihat statistik data kendaraan berdasarkan status pembayaran pajak yang tersaji dalam bentuk grafik per bulan. Setiap warna pada grafik memiliki makna. Hijau menunjukkan jumlah kendaraan dengan status sudah bayar pajak. Abu-abu menampilkan jumlah kendaraan dengan status belum bayar pajak. Merah menunjukkan jumlah kendaraan yang terlambat membayar pajak. Di sampingnya terdapat diagram lingkaran yang menampilkan informasi yang sama, namun dalam lingkup keseluruhan data kendaraan, sehingga Anda dapat melihat proporsi status pajak secara global. Di bawah kedua statistik tersebut, terdapat 3 kart informasi yang menampilkan total nominal pajak berdasarkan status: terlambat bayar, belum bayar, dan sudah bayar. Informasi ini membantu Anda mengetahui nilai pajak yang telah dipenuhi maupun yang masih menjadi kewajiban. Bergeser ke bagian bawah, terdapat statistik mengenai progres upload fakta integritas dan progres upload berita acara penggunaan. Di bagian ini, Anda dapat melihat jumlah data yang sudah melakukan upload dokumen dan jumlah yang belum. Selanjutnya, tersedia juga informasi mengenai jumlah kendaraan berdasarkan tipe, yang dibagi menjadi kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, kendaraan roda 4, serta data kendaraan yang belum terdefinisi. Pada bagian paling akhir dashboard, Anda akan menemukan tabel rincian informasi yang menampilkan rangkuman lengkap data pada aplikasi, meliputi total keseluruhan kendaraan, kondisi kendaraan dalam kondisi baik, rusak ringan maupun rusak berat, jumlah kendaraan dengan status pajak terlambat bayar, belum bayar, dan sudah bayar, serta nilai nominal pajak untuk masing-masing status tersebut. Berpindah ke menu berikutnya yaitu menu data kendaraan. Pada menu ini, Anda dapat melihat daftar seluruh kendaraan yang sudah Anda input ke dalam aplikasi. Proses input data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui penambahan data secara satuan dan melalui fitur import data untuk memasukkan banyak data sekaligus. Jika Anda ingin menambahkan data kendaraan satu persatu, silakan klik tombol tambah data. Setelah itu, lakukan pengisian pada form yang tersedia dengan benar. Setiap form yang memiliki tanda bintang menandakan bahwa form tersebut wajib diisi. Mulailah dengan memasukkan NIBAR, kemudian pilih kategori barang dari daftar pilihan yang tersedia. Pada bagian spesifikasi, sangat disarankan untuk mengisi informasi merek dan tipe kendaraan. Pilih tanggal perolehan dengan mengklik ikon kalender, lalu masukkan informasi nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB, nomor polisi lama, dan nomor polisi baru. Selanjutnya pilih kondisi kendaraan, kemudian isi tanggal berlaku pajak dan tanggal berlaku STNK. Perlu diperhatikan bahwa tanggal berlaku pajak akan menjadi parameter untuk menentukan status pembayaran pajak pada sistem. Anda juga dapat mengunggah berbagai berkas pendukung yang dibutuhkan. Berkas yang dapat diunggah harus berupa file PDF atau gambar, dengan ukuran maksimal 5 MB. Pastikan seluruh isian telah dilengkapi dengan benar. Jika sudah lengkap, klik tombol simpan di bagian bawah. Apabila muncul notifikasi berhasil, berarti data berhasil tersimpan. Namun jika muncul notifikasi gagal, silakan periksa kembali kelengkapan dan kebenaran data yang diisi.
Aplikasi ini juga melakukan validasi kesamaan data untuk memastikan tidak ada duplikasi. Karena itu, pastikan bahwa nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB, atau nomor polisi yang Anda masukkan belum pernah terdaftar sebelumnya. Jika salah satu dari data tersebut sudah ada dalam sistem, maka aplikasi tidak akan menyimpan data baru tersebut. Cara kedua dalam melakukan input data kendaraan adalah melalui fitur import data. Fitur ini sangat berguna apabila Anda ingin memasukkan banyak data sekaligus. Untuk memulai, silakan klik tombol import data. Pada jendela yang muncul, ikuti seluruh instruksi yang telah disediakan pada catatan import. Unduh terlebih dahulu format import melalui link yang tersedia. Perhatikan dengan seksama format pengisian pada file Excel tersebut. Silakan isi data sesuai contoh yang telah diberikan agar proses import dapat berjalan dengan lancar. Setelah seluruh data kendaraan selesai dimasukkan ke dalam file Excel, unggah file tersebut melalui form yang tersedia, kemudian klik tombol upload. Sistem akan memproses file Anda, dan setelah proses impor selesai, akan muncul informasi mengenai jumlah data yang berhasil diimport dan jumlah data yang gagal diproses. Pada daftar data kendaraan, Anda juga akan melihat 3 warna latar yang berbeda. Setiap warna menandakan status pajak kendaraan masing-masing. Penjelasan mengenai arti setiap warna dapat Anda lihat dengan mengklik tombol keterangan warna yang tersedia. Jika sebuah kendaraan memiliki status BPKB sedang dipinjam, sistem akan menampilkan informasi bahwa BPKB tersebut sedang dipinjam, lengkap dengan durasi waktu peminjamannya. Pada menu ini tersedia pula fitur untuk mengunduh data dalam bentuk Excel maupun PDF. Jika Anda tidak mencentang satupun checkbox, maka seluruh data akan otomatis diunduh oleh sistem. Namun, jika Anda ingin mengunduh data tertentu saja, silakan centang item-item yang ingin diunduh, kemudian klik tombol unduh Excel atau PDF sesuai kebutuhan. Fitur pemilihan data ini juga digunakan untuk mengajukan penghapusan kendaraan. Ketika Anda memilih beberapa data dan melakukan pengajuan penghapusan, data kendaraan tersebut akan dialihkan dari menu data kendaraan menuju menu penghapusan kendaraan. Pada saat Anda melakukan pengajuan penghapusan kendaraan, sistem akan menampilkan sebuah form berisi alasan penghapusan. Silakan isi alasan tersebut dengan jelas sesuai kondisi kendaraan atau kebutuhan penghapusan yang ingin dilakukan. Setelah alasan diisi, proses pengajuan dapat dilanjutkan. Di dalam menu data kendaraan ini juga tersedia beberapa fitur filter yang dapat memudahkan Anda dalam mencari atau memilah data. Beberapa filter yang tersedia antara lain filter status BPKB, filter tahun periode, dan filter tahun STNK. Semua filter tersebut dapat digunakan secara kombinasi maupun digunakan satu persatu, sehingga pencarian data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sesuai kebutuhan pengguna. Setiap data kendaraan yang sudah tersimpan dapat diperbarui kapan saja. Untuk melakukan edit, klik tombol edit yang berada di bagian paling kanan setiap baris data. Setelah itu, silakan sesuaikan informasi yang ingin diperbarui, lalu simpan kembali agar perubahan tersebut tercatat di dalam sistem. Apabila Anda ingin melihat lampiran berkas yang telah diunggah sebelumnya, Anda dapat mengklik nama lampiran yang muncul di bagian bawah informasi kendaraan. Dengan begitu, berkas akan terbuka dan dapat Anda lihat sesuai kebutuhan. Selain menggunakan filter, pada menu data kendaraan juga tersedia form pencarian untuk memudahkan Anda menemukan data tertentu. Pada kolom pencarian ini, Anda dapat memasukkan beberapa jenis informasi seperti nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB, maupun nomor polisi. Cukup ketik salah satu dari data tersebut, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian yang sesuai sehingga proses menemukan kendaraan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Beralih ke menu berikutnya, yaitu menu peminjaman BPKB. Menu ini digunakan untuk pengelolaan peminjaman BPKB oleh pengguna. Untuk mengajukan peminjaman, silakan klik tombol tambah permohonan dan lengkapi semua informasi pada form yang tersedia. Pada bagian keperluan, Anda dapat memilih satu opsi atau beberapa opsi sekaligus. Apabila opsi yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat menambahkan keterangan sendiri dengan memilih opsi lainnya. Selain itu, pada form juga terdapat kolom nomor HP. Pastikan nomor yang dimasukkan merupakan nomor yang aktif dan terhubung dengan WhatsApp, serta ditulis dengan awalan 628. Nomor ini akan digunakan untuk menerima notifikasi ketika pengajuan peminjaman BPKB Anda disetujui atau ditolak oleh admin. Pada daftar data peminjaman, terdapat 5 status yang berbeda. Status pertama adalah ajukan, yang menunjukkan bahwa proses peminjaman BPKB masih berada pada tahap input data oleh OPD dan belum diajukan ke admin. Jika status masih ajukan, data peminjaman masih dapat diubah atau dihapus. Setelah data dinyatakan lengkap dan sesuai,
Klik status ajukan untuk mengirim notifikasi ke admin bahwa ada pengajuan peminjaman. Setelah itu, status di OPD akan berubah menjadi proses, yang menandakan bahwa pengajuan sedang dalam tahap validasi oleh admin. Pada tahap ini, admin memiliki opsi untuk menyetujui atau menolak pengajuan. Status berikutnya adalah terbit, yang menandakan bahwa pengajuan telah disetujui oleh admin. Setelah disetujui, sistem secara otomatis akan menghasilkan dokumen BAST yang siap untuk diunduh atau dicetak. Apabila admin menolak pengajuan, maka status yang muncul akan bertuliskan ditolak. Status terakhir adalah selesai, yang menunjukkan bahwa seluruh proses peminjaman telah selesai dan BPKB telah dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, jika pengguna ingin melihat lampiran yang diunggah saat melakukan pengajuan, dapat mengklik ikon khusus untuk melihat surat pengantar, dan ikon lain untuk melihat scan KTP yang telah dilampirkan. Menu berikutnya adalah menu penghapusan kendaraan, yang menampilkan data kendaraan yang sebelumnya telah dihapus melalui menu data kendaraan. Fungsi download data pada menu ini dapat dilakukan sama seperti pada menu data kendaraan. Anda dapat memilih item-item tertentu untuk diunduh atau langsung mengunduh seluruh data tanpa melakukan seleksi. Apabila data kendaraan yang dihapus ingin dikembalikan ke menu data kendaraan, cukup pilih data yang bersangkutan, kemudian klik tombol kembalikan data. Data tersebut akan otomatis kembali masuk ke menu data kendaraan. Namun, jika data kendaraan akan dialihkan ke OPD lain, silakan klik tombol mutasi data. Setelah itu, akan muncul form mutasi di mana Anda harus memilih OPD tujuan dan mengunggah dokumen surat persetujuan pengalihan kendaraan. Setelah semua data lengkap, klik tombol mutasi, maka pengajuan akan dikirim ke OPD tujuan. Selanjutnya, OPD tujuan akan melakukan validasi dan dapat memilih untuk menolak atau menyetujui pengalihan kendaraan tersebut. Menu berikutnya adalah menu riwayat pengalihan kendaraan, yang menampung seluruh proses mutasi kendaraan yang telah dilakukan. Semua riwayat mutasi kendaraan akan tercatat di menu ini sehingga pengguna dapat memantau status pengalihan kendaraan secara lengkap. Di dalam menu riwayat mutasi kendaraan, terdapat 4 status yang masing-masing memiliki makna berbeda. Status pertama adalah menunggu validasi, yang menunjukkan bahwa proses pengalihan kendaraan sudah dilakukan dan saat ini sedang menunggu OPD tujuan untuk melakukan validasi, apakah menyetujui atau menolak mutasi kendaraan. Status berikutnya adalah konfirmasi mutasi, yaitu proses validasi atas pengajuan pengalihan kendaraan dari OPD lain yang perlu kita setujui atau tolak. Jika pengajuan disetujui, pengguna harus melampirkan file BAST pengalihan. Namun jika pengajuan ditolak, pengguna harus mengisi form catatan penolakan sebagai keterangan. Status mutasi ditolak menunjukkan bahwa pengajuan pengalihan kendaraan telah ditolak oleh OPD tujuan. Sedangkan status mutasi selesai berarti OPD tujuan menyetujui pengalihan kendaraan tersebut dan kendaraan telah resmi berpindah ke OPD tujuan. Apabila ingin melihat lampiran dokumen terkait, pengguna dapat mengklik tombol berikut untuk melihat BAST pengalihan, tombol lain untuk melihat surat persetujuan pengalihan, dan tombol khusus untuk melihat catatan penolakan jika pengajuan ditolak. Untuk mengetahui rincian data kendaraan yang dimutasikan, pengguna dapat mengklik tombol detail yang tersedia, sehingga seluruh informasi terkait mutasi dapat dilihat secara lengkap. Menu berikutnya adalah template BAST, yang digunakan oleh pengguna untuk membuat dokumen BAST sesuai standar dan template yang disediakan oleh sistem. Untuk membuat BAST baru, silakan klik tombol tambah BAST, kemudian lengkapi semua form yang tersedia dan pilih data kendaraan yang akan dilampirkan pada BAST tersebut. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan. Sistem akan membuat BAST berdasarkan data yang telah dimasukkan. Pengguna masih dapat melakukan edit atau hapus data jika dirasa belum lengkap atau tidak sesuai. Jika data BAST sudah benar dan sesuai, pengguna dapat menerbitkan BAST dengan mengklik tombol terbitkan BAST. Setelah BAST diterbitkan, data tidak dapat lagi diubah atau dihapus. Pada saat penerbitan, pengguna akan memperoleh 2 lampiran hasil generasi sistem, yaitu file BAST dan file fakta integritas. Sebelum melakukan input data BAST, pastikan form pada kop surat sudah terisi dengan benar. Informasi pada kop surat ini akan dijadikan acuan pembuatan kop surat pada dokumen BAST. Lengkapi form sesuai contoh gambar dan keterangan yang tersedia agar dokumen BAST yang dibuat sesuai dengan standar sistem. Menu berikutnya adalah menu riwayat notifikasi, yang berisi semua informasi notifikasi terkait pengelolaan data. Notifikasi ini mencakup peminjaman BPKB, pengingat pembayaran pajak, dan pengalihan kendaraan. Pada daftar notifikasi, warna latar biru menunjukkan bahwa notifikasi tersebut belum dibaca, sedangkan warna putih menandakan bahwa notifikasi sudah dibaca oleh pengguna.
Selanjutnya, pada menu berkas informasi, OPD dapat melihat file-file yang diunggah oleh admin sebagai sumber informasi yang diperlukan. File-file ini dapat dibaca maupun diunduh sesuai kebutuhan OPD. Sementara itu, pada menu file upload, OPD dapat mengunggah berkas-berkas yang diperlukan. Untuk mengunggah dokumen, klik tombol tambah dokumen dan lengkapi form yang tersedia. File yang dapat diunggah berupa PDF maupun Excel, menyesuaikan kebutuhan data yang ingin diunggah. Setiap OPD hanya dapat melihat berkas yang diunggah oleh OPD bersangkutan, dan pengguna dapat melihat maupun mengunduh file tersebut sesuai kebutuhan. Demikian tutorial penggunaan website Dinas Kendaraan Operasional Siap Aksi di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses pengelolaan data kendaraan dinas dapat dilakukan secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Pengguna dapat memantau status kendaraan, memantau pembayaran pajak, melakukan peminjaman dan pengalihan kendaraan, serta mengelola dokumen terkait dengan lebih mudah dan efisien. Sistem ini dirancang untuk membantu OPD dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kendaraan dinas, sehingga meminimalkan kesalahan manual, mengurangi risiko data hilang atau tertunda, dan mempercepat proses administrasi. Dengan fitur notifikasi, laporan, dan lampiran dokumen, setiap proses dapat dipantau secara real-time, sehingga memudahkan koordinasi antar OPD. Kami berharap tutorial ini dapat menjadi panduan yang jelas dan membantu setiap pengguna dalam memaksimalkan penggunaan sistem. Semoga dengan adanya website Siap Aksi, pengelolaan kendaraan dinas di Kabupaten Malang menjadi lebih modern, efisien, dan akurat, sehingga mendukung kelancaran operasional pemerintah daerah secara keseluruhan. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini, dan selamat bekerja dengan penuh semangat, profesionalisme, serta dedikasi dalam mengelola kendaraan dinas operasional. Semoga setiap aktivitas Anda menjadi lebih mudah, efektif, dan bermanfaat bagi pelayanan publik.